sama-sama. Tetap semangat, tetap antusias. Yuk, kalau Chester bilang finishing generation, tetap harus semangat jawabnya. Strong in the spirit, sharp in mind, nature in character, clean in the body. Memiliki kehidupan yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Bagi Tuhan, itu saya. Siap? Tetap semangat dan antusias ya. Oke? 1, 2, 3. Finishing generation. Strong in the spirit, sharp in mind, nature in character, clean in the body. Memiliki kehidupan yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Bagi Tuhan, itu saya. Haleluya. Luar biasa. Semuanya luar biasa. Semangat dan antusias. Kita mau memuji Tuhan dengan luar biasa. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasihnya begitu nyata buat hidup kita. Amin. Amin. Oke, yuk. Ayo ikuti kakak-kakaknya di depan ya. Kita mau menari sama-sama. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun langit bumi bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah, selamanya. Yuk sama-sama. Na 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 na. Yo yo yo. Na 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 na. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya, dalamku selamanya, di dalamku selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Tidak berubah. Tetap adik-adik kita berdoa, kita menyembah Tuhan dengan antusias, dengan semangat. Semuanya menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Oh, kiarala basakarala bayarala bayare. Inakarala basekerala bayarala masyande. Dekarala yarala basekerala bayare. Tetap semangat dan antusias. Buka hatimu, buka suaramu. Sembah Dia, Allah yang hidup. Inakarala basekerala takayarala yare. Yorela baharala basakarala yare. Inaharala yarala baserala yarala yare. Yokarala basyande. Nama dari kobarkan manusia rohmu. Kobarkan, kobarkan. Inakarala basekerala bayarala bayare. Inayarala yarala basye.
bagian dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh karalaba syakaralaba yore, ina karalaba syande. Mari sama-sama kita deklarasikan, aku adalah anak raja, aku adalah anak raja dalam kerajaannya yang tidak akan tergoncangkan. Aku adalah bagian dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau pilih kami Bapa, Kau pilih kami, Kau jadikan kami anak-anak kerajaan, anak-anak yang berkuasa, yang memerintah di bumi. Oh akan bangkit, akan dinyatakan anak-anak Allah yang berkuasa. Engkau lah adik-adik, engkau dari FC1, FC2, FC3, anak-anak di seluruh Indonesia. Tuhan bangkitkan engkau untuk memerintah, untuk berkuasa. Oh engkau anak-anak kerajaan yang berkuasa bersama Allah di bumi. Yes Lord Jesus. Ila karalaba syakaralaba yore, lekaralaba syande, ila karalaba syare, leheralaba yaralaba yore, oh koralaba syakaralaba yaralaba yore. Aku berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan Bapa, biar anak-anak ini dinyatakan Tuhan. Oh anak-anak Allah yang dinyatakan sudah bangkit dari anak-anak FC, dari anak-anak Indonesia, anak-anak yang dibangkitkan bagi kerajaan surga, bagi kerajaan Allah, anak-anak yang dibangkitkan. Thank you God, thank you God. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu besar dan tidak pernah berubah, karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam kami Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup anak-anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu yang nyata memampukan kami Tuhan, memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, memampukan kami dalam hidup untuk kebenaran ilahi dari hari ke hari, dari hari ke hari. Oh kami lalui bersama dengan Engkau, kami melewatinya bersama dengan Engkau. Thank you buat kekuatan ilahi, buat kesehatan ilahi, buat penyertaan ilahi. Kami terima anugerah ilahi di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yes. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kakak pastikan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera karena Kristus yang selalu ada di dalam hati kita. Pagi hari ini, di hari Minggu yang luar biasa, Tuhan memimpin kita supaya kita terus menjadi anak yang dahsyat, anak yang luar biasa, anak yang perkasa di dalam Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pastikan hati kita siap, hati kamu siap, hati semuanya siap, dan pastikan Roh Kudus menjamah hidup kamu. Nah, ayo kita berdoa, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang kakak akan sampaikan untuk kalian semua. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami percaya kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ada Roh Kudus yang terus memimpin kami, membuat kami mengerti setiap firman yang akan disampaikan benar-benar tertanam di dalam hati kami dan berbuah, menghasilkan buah yang luar biasa dan menyatakan Kristus dalam hidup kami lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan ada seorang nabi yang sungguh-sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Nabi ini adalah nabi yang sungguh luar biasa. Dia memiliki bujang. Nah, bujang itu
kayak kalau zaman sekarang pembantu. Nah, bujangnya bernama Gehasi dan nabi ini bernama Nabi Elisa. Tuhan memakai Nabi Elisa luar biasa. Dengan dahsyat Tuhan memakai dia. Suatu hari Nabi Elisa pergi ke satu kota yang bernama kota Sunem. Nah, di kota itu tinggallah seorang perempuan yang kaya raya. Dia memiliki suami dan dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi tahu nggak adik-adik, perempuan ini tidak mempunyai anak. Nah, setiap kali Nabi Elisa bersama Gehasi pergi ke Sunem, perempuan ini selalu memberikan tempat untuk Nabi Elisa bersama Gehasi tinggal di rumahnya. Nah, suatu hari perempuan kaya ini berkata sama suaminya, "Pak, aku tahu sebenarnya orang itu adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka dari itu aku akan membuatkan satu kamar yang bagus, satu kamar kecil di lantai atas," kata perempuan itu kepada suaminya. Dan benar, perempuan itu bersama dengan suaminya dia membuatkan kamar untuk khusus Nabi Elisa kalau sedang berkunjung ke kota Sunem itu. Nah, waktu terus berjalan dan kamar itu sudah mulai dibangun dan sudah tersusun rapi. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ada tempat tidur pastinya. Terus ditaruhnya juga sebuah kendi. Nah, di situ akan ditempati oleh Nabi Elisa setiap kali Nabi Elisa datang ke Sunem. Nah, benar. Suatu hari Nabi Elisa mendatangi kota itu lagi. Dan pada saat Nabi Elisa datang ke kota itu, dia masuk ke dalam rumah wanita kaya itu dan dia kaget. Kenapa aku dibuatkan kamar yang begitu bagus? Kamarnya bagus adik-adik, sama kayak kamar kamu. Ada tempat tidurnya nyaman, bantalnya bagus, terus ada hiasan-hiasan di dindingnya. Nah, Nabi Elisa sangat bersyukur. Kenapa? Karena benar-benar Tuhan sediakan buat dia. Di mana dia berada, Tuhan memberikan penyediaan yang tidak pernah habis untuk Nabi Elisa. Nah, suatu saat waktu Nabi Elisa sedang duduk di kamar itu, dia termenung. Ada apa dengan perempuan kaya ini? Nah, terus dia panggil bujangnya, dia panggil Gehasi. Gehasi, tanyakan kepada wanita itu, apa yang dia butuhkan? Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin bertemu dengan pemimpin negara ini atau hal-hal yang dia butuhkan? Tanyakan. Tapi setelah Gehasi menanyakan kepada perempuan Sunem ini, perempuan kaya ini, Gehasi mengatakan, "Tuan, dia tidak membutuhkan apa-apa karena dia tinggal di rakyatnya, di kota dia sendiri." Nah, tapi Tuan, kata Gehasi berkata, wanita ini dia mempunyai kekayaan yang banyak. Tapi suaminya sudah mulai menua dan dia tidak memiliki seorang anak pun. Tergeraklah hati Elisa. Panggillah perempuan itu. Dipanggil perempuan itu oleh Gehasi. Dia turun ke bawah, dia panggil, "Ibu dipanggil oleh Nabi." Akhirnya perempuan itu naik ke atas dan dia mendatangi Nabi Elisa. Dia bertanya, "Ada apa, Nabi?" Sehingga Nabi memanggil hamba, kata perempuan ini. Dan tahu nggak adik-adik? Nabi Elisa mengatakan, di tahun yang sama, di tahun yang akan datang, di waktu yang sama, kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Terus wanita itu bilang, "Janganlah engkau memberikan harapan kosong untuk aku, tuanku," kata perempuan ini. "Tapi
Hari terus berjalan dan benar adik-adik, perempuan kaya ini mengandung. Wow, tahu nggak mengandung? Mengandung itu perut mama membesar dan di dalamnya ada seorang bayi. Itu namanya mengandung. Nah, perempuan sunam ini akan memiliki seorang anak. Benar, di tahun kemudian, satu tahun kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan benar, janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa untuk wanita ini, dia memiliki anak laki-laki dan anaknya tumbuh menjadi anak yang ganteng sama kayak kalian, pinter sama kayak kalian, berhikmat sama kayak kalian, diberkati Tuhan sama kayak kalian. Semakin lama anak ini semakin menjadi besar. Lama-lama anak ini bertumbuh menjadi besar. Nah, pada suatu hari, karena ayahnya sering berladang, anak ini pergi keluar. Dia cari ayahnya ke ladang. Ayahnya melihat dari kejauhan. Dia lihat anaknya yang begitu ganteng, yang begitu sehat, lari menghampiri ayahnya. Tapi pada saat anak itu berlari-lari kecil, tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba kepala anak itu sakit. Dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Dia teriak-teriak, aduh, kepalaku sakit. Akhirnya ayahnya pikir dia hanya sakit biasa. Jadi ayahnya menyuruh pekerjanya untuk, "Hei pekerja, bawa anak itu kepada ibunya." Akhirnya dibawa anak itu, diangkat, digendong, dibawa ke tempat ibunya dan sama ibunya dipangku. Sepanjang hari dia berada di pangkuan ibunya. Badannya panas. Dia terus menangis kesakitan. Sakit. Dia terus menangis kesakitan. Tahu nggak adik-adik? Setelah sampai setengah hari, sampailah pada siang hari, anak ini tiba-tiba berhenti napasnya. Berarti anak ini mati. Dan ibu ini dia sangat sedih. Percaya nggak kalau misalnya mama kamu memiliki anak yang tiba-tiba meninggal di pangkuannya, mama kamu nangis ya? Pasti nangis. Dia menangis. Ibu ini dia menangis dengan sedih. Tapi dia percaya di dalam hatinya pasti Nabi Elisa bisa melakukan sesuatu. Karena Tuhannya Nabi Elisa adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Benar adik-adik. Diangkatnya lah anak ini, dibawa naik ke atas, ke tempat di mana Nabi Elisa sering tidur di situ. Berarti ditaruh di dalam kamar yang biasa dipakai oleh Nabi Elisa. Diletakkannya anak itu di dalam kamar. Terus dia panggil suaminya. Dia bilang, "Suamiku, aku akan pergi. Utuslah seorang bujang kepadaku untuk membawa keledai dan mengantar aku pergi ke tempat Nabi Elisa." Terus suaminya kaget, loh. Ini kan bukan hari Sabat, ini kan bukan awal bulan, bukan bulan baru. Kenapa kamu harus menemui Nabi Elisa? Kata wanita kaya ini, dia bilang, "Tenang, tidak usah khawatir, aku akan pergi dan aku akan segera kembali." Tahu anak-anak, dia benar, perempuan ini pergi. Dia pergi ke tempatnya Nabi Elisa. Dari kejauhan Nabi Elisa lihat, seperti aku kenal wanita itu. Dia panggil Gehazi. "Gehazi, sepertinya wanita perempuan Sunam itu datang ke tempat kita. Songsonglah dia, sambutlah dia," kata Nabi Elisa. Terus Nabi Elisa menyuruh Gehazi menyambut perempuan itu dan Gehazi menyambutnya. "Halo, Nyonya, apa kabar? Apakah suamimu sehat? Apakah engkau sehat? Apakah anakmu sehat?" Dengan penuh keyakinan wanita ini menjawab, "Sehat,
Dia sudah mendeklarasikan apa yang Tuhan suruh dikeluarkan dari mulut wanita ini. Padahal dia tahu anaknya sehat, anak-anak tidak, anaknya mati. Tapi dia mendeklarasikan. Pada saat Gehazi mengatakan kabar anaknya, apakah anaknya dalam keadaan baik, wanita ini dengan lantang dia mengatakan sehat. Dengan lantang dia mengatakan semuanya baik-baik saja. Karena dia tahu ada Tuhan yang luar biasa, yang membuat segala sesuatunya menjadi baik dan luar biasa. Benar. Akhirnya Nabi Elisa memerintahkan kepada Gehazi, pergilah kamu ke tempat wanita itu dengan membawa tongkat, dan taruhlah tongkat ini, pergilah ke sana, dan apabila ada orang yang menyapa kamu atau menegur kamu atau memberikan salam kepada kamu, jangan dijawab. Jadi gak boleh jawab Gehazi. Pokoknya harus pergi dengan jalan yang lurus, gak boleh belok-belok, langsung sampai kepada rumahnya wanita Sunam itu dan letakkan tongkat itu di atas anak perempuan itu. Tapi perempuan ini menangis, tidak Tuhan. Kenapa Tuhan sudah memberikan kepadaku suatu janji yang kosong? Tuhan, aku pernah mengatakan kepada Tuhan, jangan pernah memberikan iming-iming atau janji-janji yang kosong. Apakah aku pernah meminta seorang anak dari Tuhan? Tidak kan? Tapi Tuhan yang memberikan kepadaku. Tuhan memberikan kepadaku. Tapi apa yang terjadi? Sekarang aku merasa sangat kecewa. Karena anak yang Tuhan berikan kepadaku sudah mati. Dan aku tidak akan pergi daripada Tuhan. Jadi waktu Gehazi pergi berjalan ke rumah wanita ini tidak mau. Dia mau mengikuti ke Elisa. Akhirnya berjalanlah Elisa berserta wanita ini. Diikuti wanita ini berjalan bersama Elisa pergi ke rumahnya. Nah, sampailah di rumah perempuan kaya ini. Dilihat Gehazi nyamperin siapa? Nabi Elisa. Dia mengatakan, Nabi, sudah aku lakukan apa yang Nabi perintahkan kepadaku, meletakkan tongkat Nabi ke atas anak itu, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Anak itu tidak bergerak, anak itu tidak bernapas. Terus apa yang terjadi anak-anak? Nabi Elisa langsung bergegas, dia naik ke atas, dia lihat, dia buka kamarnya, dan ternyata anak-anak benar, anak itu tidak bernapas. Berarti anak itu dalam keadaan mati. Wanita itu sungguh sedih. Sudah lama dia gak punya anak. Setelah punya anak, anaknya menginjak besar, sama seperti kamu, seumuran kamu, udah mulai bisa bicara, udah mulai bisa berbagi cerita dengan ibunya. Tapi anak ini mati, sedih hatinya. Tapi Nabi Elisa tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan perempuan ini. Dan masuklah Nabi Elisa ke dalam kamar. Dipegang sama Nabi. Gak ada napasnya. Badannya udah gak panas. Badannya sudah dingin seperti es. Dia sudah meninggal. Akhirnya Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Nabi Elisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Anak ini ditidurkan di tempat tidurnya. Dan Nabi Elisa melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam doa Nabi Elisa. Dia meletakkan tangannya Nabi Elisa disatukan dengan tangan anak ini. Satu tangan yang kiri ke tangan yang kanan, tangan yang kanan ke tangan yang kiri. Jadi letaknya sama. Hidung ketemu hidung, mulut ketemu mulut, mata
mata ketemu mata, kaki ketemu kaki. Nabi Elia tidur di atas badan anak ini. Tahu nggak apa yang terjadi anak-anak? Karena Nabi Elisa percaya bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang besar atas anak ini, dengan iman yang sangat kuat Nabi Elisa melakukannya. Dia meletakkan mulut semua, pokoknya letaknya sama, sejajar dengan letak jidat sama jidat, hidung sama hidung, mata sama mata, mulut sama mulut, tangan sama tangan, badan sama badan. Dia tiarap, tahu kan tiarap? Tidur tengkurap di atas badan anak itu. Dan akhirnya badan anak itu yang tadinya dingin seperti es tiba-tiba mulai hangat. Badannya mulai hangat, dia belum bernapas. Badannya mulai hangat. Terus Nabi Elisa mulai bangkit berdiri. Dia berjalan ke kiri, dia berjalan ke kanan, sambil di dalam hatinya berdoa, Tuhan, aku percaya ada kuasa kebangkitan yang terjadi atas anak ini. Walaupun di Alkitab tidak dituliskan, tapi kakak tahu bahwa Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan, minta kebangkitan terjadi atas anak ini. Dia ulang lagi yang tadi anak-anak, dia tidur di atas badan anak itu lagi. Dan tahu nggak, Tuhan menghembuskan napasnya kepada anak wanita Sunam ini. Tiba-tiba anak ini bersih. Haji, haji, haji. Selama berapa? Sampai 7 kali anak ini bersih. Nabi Elisa terkejut. Mujizat yang besar terjadi atas anak ini. Tuhan itu Allah yang dahsyat. Tuhan itu Allah yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Itu yang terjadi anak-anak. Tahu nggak? Nabi Elisa bersyukur karena anak itu boleh bangkit. Dia dibangkitkan oleh Tuhan. Dan dia panggil Gehazi. Gehazi, panggil wanita itu naik ke atas. Gehazi langsung lari. Dia lari, dia turun, dia temui wanita itu. Dipanggil oleh Pak Nabi untuk naik ke atas. Pada saat wanita itu masuk ke dalam kamar, ditemui anak itu bangun. Anak itu bernapas lagi. Terus Nabi Elisa bilang, angkat anak itu, bawa, aku serahkan kepadamu. Tahu nggak anak-anak, dahsyat. Semua tidak akan terjadi kebangkitan kalau wanita itu pada saat dia ketemu dengan Gehazi, dengan Nabi Elisa, dia tidak mengatakan yang terjadi kepada anaknya adalah hal yang baik. Pasti sudah tidak ada harapan. Tapi wanita itu mendeklarasikan bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Dan dengan iman Nabi Elisa bersama dengan perempuan ini, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa sehingga anak itu dibangkitkan. Tahu nggak adik-adik? Yang membangkitkan itu bukan Nabi Elisa, tapi Tuhan Allah yang dahsyat yang membangkitkan anak dari perempuan Sunam itu. Dia boleh bangkit, dia hidup kembali karena iman. Adik-adik, sama, Tuhan juga akan memakai kamu seperti Tuhan memakai Nabi Elisa, dengan kekuatan iman yang Tuhan berikan yang ada di dalam hidup kamu. Kamu bisa melakukan apapun dengan perkataan kamu, seperti Nabi Elisa memperkatakan iman, seperti wanita Sunam itu memperkatakan iman dengan percaya sesuatu terjadi, seperti yang terjadi atas anak yang sudah meninggal, anak yang sudah mati, yang sudah tidak bernapas lagi, karena memiliki iman yang kuat Nabi Elisa, iman yang kuat dari perempuan itu. Bangkitlah anak itu, sehingga Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Anak, kita harus tetap percaya Tuhan kita adalah
Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang hidup, yang selalu ada di dalam hati kamu. Ada amin anak-anak? Luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Dari cerita tadi kita belajar untuk kita menjadi anak yang beriman. Supaya roh kita tetap perkasa di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang luar biasa yang terus memimpin kita menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Seperti kalian adalah anak yang dahsyat, anak yang luar biasa, anak yang diberkati, anak yang selalu hidup di dalam kemenangan. Haleluya. Tuhan memberkati kalian anak-anak. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang aku tabur. Aku percaya biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati setiap anak-anak. Melihat ada satu kebenaran, ada satu mujizat, ada satu kedahsyatan yang luar biasa di saat kita mengandalkan Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan yang Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu. Aku percaya buat mereka mengerti, buat mereka memahami setiap firman yang sudah aku sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami, berkat-Mu atas anak-anak, berkat-Mu atas para trainer yang ada. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan yang terjadi. Haleluya.